Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Enggal Wahyuni, NPM 20010400010. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester Psikologi Pendidikan, Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro. Dalam video ini, kita akan membahas tentang teori psikologi pendidikan, yaitu teori kognitif. Pertama-tama, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan psikologi pendidikan. Secara harfiah, psikologi berarti ilmu kejiwaan, perilaku, dan tingkah laku manusia. Sedangkan menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia 1991, psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan binatang, baik yang dapat dilihat secara langsung maupun yang tidak dapat dilihat secara langsung. Teori belajar kognitif adalah teori pembelajaran yang lebih menekankan pada akal pikiran seorang manusia. Dalam teori ini ada dua faktor yang dapat mempengaruhi manusia dalam belajar, yaitu yang pertama faktor individu dan yang kedua faktor eksternal atau lingkungan. Kedua faktor ini saling mempengaruhi dalam proses pembelajaran seorang manusia. Teori kognitif ini memiliki konsep belajar, yaitu hasil interaksi mental individu dengan lingkungan sekitar melalui proses asimilasi dan akomodasi. Proses asimilasi adalah proses pengintegrasian atau menyatupadukan informasi baru ke struktur kognitif yang sudah dimiliki. Proses akomodasi adalah proses penyesuaian antara struktur kognitif yang sudah dimiliki dengan situasi yang baru. Jika kedua proses di atas dapat terlaksana, maka dapat menghasilkan perubahan berupa pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan membekas. Dalam teori ini, belajar dapat dikatakan sebagai proses yang meminta koordinasi aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman dari pengamatan atau pembelajaran yang didapatkan. Konsep dasar teori kognitif. Yang pertama, siswa aktif untuk mendapatkan pemahaman tentang pengetahuan yang diberikan. Yang kedua, pengembangan pengetahuan tergantung terhadap apa yang sudah mereka pelajari. Yang ketiga, belajar membangun pengalaman. Yang keempat, belajar merupakan perubahan struktur mental seseorang. Ada kelebihan dan kelemahan dalam teori belajar ini. Kelebihannya yaitu 1. Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri karena mereka tidak hanya merespon dan menerima informasi, tapi dituntut untuk berpikir dan dapat menemukan ide-ide baru sehingga dapat mengembangkan pengetahuan yang telah didapatkan. Kelebihan yang kedua yaitu membantu siswa memahami bahan belajar lebih mudah karena di dalam proses pembelajaran yang berpusat pada cara peserta didik mengingat, memperoleh kembali, dan menyimpan informasi dalam ingatannya. Dan kelemahan dalam teori ini yaitu yang pertama, teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, sulit dipraktekkan khususnya di tingkat lanjut. Dan yang ketiga, beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Demikian tadi sedikit penjelasan tentang teori psikologi pendidikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.